Dan seperti biasa, mendengar ada kabar bahwa Ganjar Pranowo dicapreskan ya, maka ada saja pihak-pihak yang mulai tidak tenang. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka yang tidak tenang itu? Ya siapa lagi coba kalau bukan barisan pembenci dan antitesa Jokowi? Ya, jumpa lagi di konten saya. Sebelumnya, saya Yusuf Muhammad ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wabil khusus buat seluruh penonton 2045 TV, terima kasih atas supportnya selama ini. Ya, Pilpres 2024 sudah tinggal sebentar lagi. Dan dinamika politik juga sangat cepat perubahannya. Bahkan hitungannya bukan lagi hari atau jam, namun setiap menit dan detik semuanya sudah bisa berubah. Misalnya ya, banyak yang sebelumnya ini pesimis terkait dengan pencapresan Ganjar Pranowo. Namun faktanya sekarang Ganjar Pranowo telah resmi dicapreskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ya, ada banyak sekali topik hangat dan menarik yang ingin saya bahas ketika sedang merayakan Idul Fitri kemarin. Salah satunya yaitu topik soal pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Bahkan baru kemarin ini ya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga telah resmi memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Dan seperti biasa, mendengar ada kabar bahwa Ganjar Pranowo dicapreskan ya, maka ada saja pihak-pihak yang mulai tidak tenang. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka yang tidak tenang itu? Ya siapa lagi coba kalau bukan barisan pembenci dan antitesa Jokowi? Bahkan baru-baru ini, Ganjar Pranowo juga telah diserang oleh buzzer Anies Baswedan dengan foto sedang memeluk seorang perempuan muda. Padahal perempuan yang dipeluk itu adalah istrinya sendiri. Luar biasa memang serangannya. Padahal ya Pilpres ini belum juga dimulai. Tapi serangan fitnah ini sudah bertebaran di media sosial dan itu dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan. Memang ya parah sekali fitnah pendukung dari Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Dan kalau diperhatikan ya, merekalah yang selama ini paling lantang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu tidak akan dicapreskan oleh PDI Perjuangan. Ganjar ini tidak akan dapat tiket maju capres. Bahkan mereka juga sangat-sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan lah yang sudah pasti akan mendapatkan tiket capres di 2024. Ya memang parah sekali mereka ini. Padahal ya kalau analisis saya justru Anies Baswedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Baswedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Parah sekali kan. Makanya ya ketika kemarin pendukung Anies Baswedan ini sibuk mempertanyakan soal partai apa yang akan mendukung Ganjar Pranowo, ya saya sih cuma ketawa saja. Jadi mereka ini mempertanyakan partai mana yang mau mengusung Ganjar Pranowo. Kalau Anies Baswedan sih sudah jelas dia ini diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Begitulah nyinyiran mereka. Dan jika melihat dinamika politik saat ini, maka siapakah posisinya saat ini yang paling kuat untuk mendapatkan tiket capres di 2024? Ya siapa lagi coba kalau bukan Ganjar Pranowo, bener gak? Dan ini adalah fakta, bukan cuma sekedar kata-kata atau retorika. Ya sekarang kalau kita mau bandingkan antara pencapresan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, ya jelas beda jauh lah posisinya. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena PDIP tanpa koalisi pun, dia ini sudah sah alias bisa memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Nah hal ini kan jelas berbeda jika dibandingkan dengan posisi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan.
Ya mereka ini tetap harus berkoalisi. Kalau enggak, ya Anies Baswedan ini nggak bisa maju sebagai capres. Nah, karena apa? Karena suara mereka ini belum memenuhi syarat ambang batas atau presidensial threshold sebesar 20%. Makanya posisi koalisi perubahan ini bisa dibilang masih sangat rawan. Apalagi jika dalam waktu dekat nanti tiba-tiba ada turbulensi politik yang sangat keras menghantam koalisi perubahan, maka bisa jadi koalisi perubahan pun akan segera bubar. Dan hal itu bisa saja terjadi apabila dalam penentuan cawapresnya masih belum menemukan titik temu alias buntu. Dan kalau itu yang terjadi ya, maka bisa saja nanti Nasdem akan segera keluar dan memilih untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Ya, Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawapresnya masih saja terus terjadi. Jadi kemungkinan nanti Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan Partai Gerindra. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Dan hal itu juga bisa dilihat dari kunjungan Presiden Jokowi waktu di tengah sawah. Mungkin masih ada yang ingat saat itu Menteri Pertanian dari Nasdem justru tidak terlihat bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Malah yang diajak ke tengah sawah itu adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, itulah alasan mengapa kemungkinan besar nanti ya Nasdem akan lebih memilih untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, terus bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Ya, kalau nasib Anies Baswedan ya tergantung Partai Nasdem lah. Kalau misalnya di last minute nanti Nasdem keluar dari koalisi perubahan, maka bisa dipastikan Anies Baswedan pun akan menjadi gelandangan. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebelum P3 menyatakan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024, ada juga beberapa partai lain yang telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Misalnya Partai Hanura, kemudian ada juga Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, selain itu ada lagi Partai Buruh pimpinan Said Iqbal. Jadi Partai Buruh ini, partai yang baru, juga sebelumnya telah menyatakan siap untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Nah, coba bayangkan saja, Said Iqbal ini dulunya adalah pendukung Prabowo di Pilpres 2019. Dan sekarang melalui Partai Buruhnya, dia secara tegas telah memberikan dukungan kepada sosok Ganjar Pranowo. Ya, kabar bahwa pencapresan Ganjar Pranowo menjelang hari Lebaran kemarin itu ya, memang sedang ramai menjadi perbincangan di grup-grup WA dan juga hampir di semua platform media sosial. Bahkan ketika sedang halal bihalal bersama keluarga, topiknya pun masih banyak yang membahas soal pencapresan Ganjar Pranowo coba. Memang luar biasa sekali pencapresan Ganjar Pranowo ini. Ya, coba perhatikan saja mulai dari media sosial Twitter, kemudian Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok. Semuanya ini ramai membicarakan soal pencapresan Ganjar Pranowo. Yang mana pengumuman itu tepat dilakukan pada hari Kartini 21 April 2023. Nah, saya ingin sedikit bercerita. Jadi ketika pengumuman itu sedang berlangsung, posisi saya saat itu sedang berada di kampung halaman. Jadi jangankan mau syuting untuk bikin konten YouTube, lawong cuma ingin update status saja, ini susahnya minta ampun coba. Ya, tapi memang begitulah kehidupan di desa. Kadang jaringan memang sedikit lemot, apalagi saat Lebaran tiba, maka lemotnya pun semakin luar biasa. Ya, tapi sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jujur saja ya, meskipun terkadang beliau ini bicaranya suka ceplas-ceplos, namun setidaknya jiwa negarawan beliau ini tidak bisa diragukan lagi kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ya, sekarang coba bandingkan saja dengan Pak SBY misalnya. Kalau Pak SBY selama ini jelas berjuang habis-habisan hanya demi anaknya. Bahkan beliau pun sampai rela harus turun gunung berkali-kali demi anaknya coba.
Dan itu adalah fakta, bukan sekedar kata-kata. Bahkan sekarang pun beliau masih berjuang agar AHY ini bisa menjadi calon wakil presiden di 2024. Tapi sayang, sepertinya keinginan itu akan gatot alias gagal total. Nah, di lain sisi, Ibu Megawati justru menunjukkan jiwa negarawan dengan memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Padahal ya, beliau ini bisa saja memilih Puan Maharani, putri kesayangannya, untuk maju sebagai capres di 2024. Namun faktanya apa? Faktanya beliau ini lebih memilih untuk Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih buat PDIP dan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana beliau ini telah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 dari PDIP. Dan buat teman-teman penonton setia channel 2045 TV, terima kasih juga atas supportnya selama ini. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.